Nah, ini kalau di dalam prospeknya ini kita sudah melihat pentingnya belajar ya harus tidak ada dalam posisi yang hanya satu bagian kalau kita mengajar saja Assalamualaikum minggu depan anak-anak mahasiswa bidangnya sudah pada 5%. Kalau kita tunggu ini tolong baca nanti kan 10%. Ya, kalau disuruh melihat film, mendengarkan dan sebagainya, itu lebih lain. Lain dari sudah kualitas bukan seperti di lain. Kalau visual memang menyenangkan. Seperti itu metode ini juga mungkin bisa dilakukan. Bisa tampil nggak, Nak? Coba aktifkan ini. Halo. Bisa. Bisa. Udah ini udah tampil gambarnya, Nak? Udah, Pak. Oke. Oke. Baik, saya mulai untuk pertemuan kali ini. Sebagai pembuka, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, semoga kita selalu dalam lindungannya sehingga bisa bersilaturahmi kapan saja dan ke siapa saja. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem gerak khususnya pada manusia. Untuk mempersingkat waktu, mungkin waktunya kita terbatas, kita bahas secara cepat saja. Nanti kalau seandainya ada yang kurang paham, kalian bisa, karena kalian harus mengikuti pelajaran berikutnya, kalian bisa chat lewat WA boleh, tapi kalau bisa chat lewat WA grup kelas 8G. Jadi yang belum tahu bisa jadi tahu. Paham ya, Nak? Iya, Pak. Oke, baik. Kita mulai materi kita yaitu sistem gerak pada manusia. Silahkan di mute ada, Nak, biar enggak ini. Baik, sistem gerak manusia ini banyak yang bisa kita bahas di sini, yaitu meliputi rangka tubuh, otot, nanti ada sistem gerak hewan, termasuk gangguan pada sistem gerak. Nanti kita akan bahas. Kita mulai yang pertama. Yaitu rangka tubuh. Ternyata rangka tubuh itu memiliki banyak fungsi. Coba kalian bisa bayangkan kalau tubuh kita nggak ada rangka. Kita hanya sebagai seonggok daging yang bisa dipenyok sana, penyok sini. Tetapi dengan adanya rangka, kita bisa lihat, oh ini tonjolan hidung, oh ini tonjolan jidat kita, oh ini tangan kita, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rangka tubuh itu punya banyak fungsi. Di antaranya, yaitu rangka merupakan bagian dari tulang-tulang yang membentuk sendi. Nah, dengan sendi itu kita bisa bergerak. Coba kalau nggak ada sendi, kita hanya satu tulang saja. Bisa nggak kita membengkokkan tangan kita? Tidak bisa. Kaki kita tidak bisa. Kemudian fungsi yang lain, yaitu memberi bentuk tubuh. Tadi saya bilang tadi, serta sebagai pelindung bagian tubuh kita yang sangat penting. Otak misalnya. Bayangkan otak kita kalau nggak ada tulang tengkorak. Kita bisa buat mainan nanti. Tapi di samping itu kita akan sangat membahayakan. Itu contohnya. Yang lain, di rongga dada kita. Kalau nggak ada tulang rusuk, nggak ada tulang iga, nggak ada tulang dada, maka jantung kita, paru-paru kita, hati kita, itu akan sangat riskan dari benturan dari luar tubuh kita. Tapi dengan adanya tulang iga tadi akan tertahan, sehingga lebih aman. Masih banyak lagi sebenarnya fungsi dari rangka tubuh kita atau tulang itu. Di sana ada sumsum tulang, sumsum merah misalnya. Sumsum merah itu merupakan tempat pembentukan sel darah merah. Di sana sangat banyak sel-sel darah merah kita yang bisa diproduksi. Kemudian ada lagi sumsum kuning. Sumsum kuning yang biasa kalian makan misalnya, ini biasanya ada di tulang pipa ini. Siapa yang pernah menikah bakso sumsum ya, yang disedot pakai sedotan itu sumsum. Pasti rasanya enak. Kenapa? Nah, isinya adalah lemak. Itu sumsum kuning.
Baik, itu bagian dari fungsi tulang kita. Lebih lanjut kita akan bahas dari rangka kita lah mengenai tulang atau fungsi tulang tadi. Banyak ya. Kita lihat nih ya Pak. Nah, kalian bisa saksikan di tayangan bahwa tulang atau rangka itu banyak sekali fungsinya. Nah, kurang lebihnya ada 6. Tulang tengkorak jelas, sangat. Tulang dada tidak sampai sampaikan. Penopang tubuh, kalau nggak ada tulang pasti kita hanya seonggok daging. Tempat angkutan otot, kalau nggak ada tulang kita nggak bisa menggerakkan karena nggak ada yang ngait otot kita. Sumsum kuning tadi tempat pembentukan tempat penyimpanan lemak, dan sumsum merah tempat pembentukan sel-sel darah. Ini contoh-contohnya yang bisa kalian lihat. Ini sumsum kuning misalnya. Maaf, ini kebalik ini. Ini harusnya sumsum kuning. Ini sumsum merahnya 5. Kebalik ya, halo, paham ya? Ini sumsum kuning, ini sumsum merah. Nah. Sumsum merah itu ada di tulang yang agak empuk, yang ada di ujung-ujung tulang pipa itu. Yang kalau kamu makan ayam di dekat tulang lunaknya itu masih ada yang bisa kamu makan yang empuk. Itu ya itu namanya spon, nanti kita bahas di sana. Dan ini otot. Gambarnya nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. Ada yang lihat gambarnya? Gambarnya nggak ada, Pak. Oke. Baik, saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu ya, Nak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya keluar dulu. Nggak ada, Pak. Oke. Bentar. 8. Sebentar. Bentar. Apa ini? Nah, bagaimana memutuskan ini? Kok nggak bisa ya? Ini adalah juga di dalam proses kita bisa melihat dari kaki pertama, ya, juga kecil, juga besar, kalau di dalam sana juga melakukan yang namanya tes, ya. Kalau untuk itu mana ya? Titik 3, Pak. Titik Ya? 3 di atas, Pak. Apa tuh? Titik 3? Iya, Pak. Enggak, saya mau ini mau nampilin melalui present tuh kok enggak ini ya. Apa yang kamu lihat apa di situ, Nak? Yang di layar apa? Nggak gerak, Pak, gambarnya, Pak. Enggak gerak. Oke. Nah, coba ini. Gambarnya, Pak. Iya, sebentar. Ada nggak? Belum? Udah belum, Nak? Ada, Pak. Belum. Ada. Baru Ada? kayak tadi, Pak. Yang Kayak tadi. Ini kayak tadi, Pak. ya? Belum juga ya? Ada, Pak. Ada? Ada, cuman kayak dekat tapi kecil banget. Oke. Ada tapi kecil banget, Pak. Ya, sebentar. Makanya kalian tuh pada cuci mata. Kok kecil.
Udah belum? Udah belum, nak? Alhamdulillah Pak. Udah Pak, udah. Udah, oke. Udah Pak, udah. Udah, sip. Oke, sorry ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi udah sampai ke rangka ya? Iya. Ya, baik. Sampai ke rangka. Kita udah sampai ke fungsinya tadi, fungsi rangka. Lama ini. Baik, fungsi rangka itu banyak sekali tadi. Perlu Bapak tekankan ada gambar yang kurang sesuai. Nah, ini harus kalian ini. Antara gambar nomor 5 dan 6 nih, nah. Ini kebalik, nah. Ini yang sumsum kuning, ini yang sumsum merahnya. Kelihatan warnanya kan? Kelihatan nggak? Nah, ini yang sumsum. Ya, ini yang sumsum merahnya yang tempat pembelakangan sel darah merah. Ini sumsum kuning yang tempat untuk penyimpanan lemak tadi. Nah, ini udah benar semua. Yang 1 udah benar, 2 udah benar, 3 ya oke, 4 oke. Baik, itu tentang fungsi rangka. Jadi kurang lebih ada 6. Nanti kalau ada pertanyaan jangan bingung ya. Fungsi rangka tubuh kita itu untuk apa? Terus tahu. Next, yang berikutnya adalah bentuk tulang. Jenis tulang dulu. Jenis tulang. Tulang kita itu dibagi menjadi 2. Ada tulang keras atau yang disebut dengan tulang saja. Yang kedua adalah tulang rawan. Atau kamu kenal dengan tulang muda, tahu ya? Tapi jangan salah jangan istilahnya tulang muda kan. Ya, oke. Next, tulang keras. Nah, tulang keras di sini ada 2 bagian. Nah, ini tolong contohnya ini. Ini contoh struktur. Cuma kita nggak bisa buka video struktur tulang ini, nggak bisa ini. Jadi tulang kalau kita dipotong tuh bentuknya dilihat dari samping kayak gini, dari bawah lah. Ini potongan. Kemudian ini di bagian dalamnya itu ada bagian yang lunak atau yang berongga katanya. Bukan lunak, berongga namanya spons. Kemudian ini bagian yang keras atau dikenal dengan kompak. Jadi tulang itu ada 2 bagian, tulang sejati atau tulang keras. Ada tulang sejati ada 2 bagian, ada yang berongga namanya spons, ada yang padat sekali namanya bagian kompleks. Misalnya tulang paha ayam itu bagian yang tengahnya itu kan keras tuh, sedangkan bagian ujung-ujungnya empuk kan? Iya. Nah, yang tengah, yang pinggiran tengah, yang keras itulah kompaknya. Kemudian yang ujung-ujungnya, yang dekat tulang lunak, yang bisa kamu makan kalau mau itu termasuk yang spons itu. Yang agak-agak enak karena pada ada sumsum merah di sana. Baik, next. Yang berikutnya adalah tulang rawan. Tulang rawan di sini sifatnya lentur atau elastis. Nah, ini dikelompokkan jadi 3 macam. Ada 3 macam tulang rawan. Ini yang benar-benar tulang rawan elastis. Ini contohnya kalian bisa praktekkan pegang kuping hidung masing-masing. Atau telinga masing-masing kalian lipat. Lentur enggak? Lentur, Pak. Ya, kalian jangan kenceng-kenceng dilipatnya itu. Kemudian kalian lepas, balik lagi enggak? Balik lagi. Nah, itu lewat sifat lentur atau elastis. Itu ada di telinga kita, ada di hidung kita kita penyokkan ke samping, lepas akan balik lagi. Itu contoh tulang rawan elastis. Nah. Kemudian yang kedua lah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin itu yang mana? Dia ada di bantalan sendi. Kalau kalian makan tulang ayam yang ujung-ujungnya yang agak kriuk-kriuk tulang muda, tahu? Nah, itu jenisnya tulang rawan hialin namanya. Sedangkan yang terakhir adalah tulang rawan berserat atau fibrosa itu yang bebannya paling berat. Kalau tubuh kita ada di antara tulang belakang kita yang menanggung beban tubuh kita yang berat, tahu? Itu tulang rawan fibrosa, sangat kuat dia. Ini contohnya seperti itu. Jadi ada 3 jenis tulang rawan, elastis, itu sangat lentur. Kemudian itu ada di persendian, bantalan sendi. Ini ada di sendi khusus yang menopang tubuh sangat berat, yaitu tulang belakang. Ini sendi secara umum, ini tulang belakang, ini hidung dan apa tadi? Hidung dan? Telinga. Nah, telinga. Oke. Kuping.
Ya, kuping lah. Kalau kalian istilahnya kuping silakan aja, tapi yang lebih tepat telinga. Nah. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Jenis tulang sudah, sekarang bentuk tulang. Untuk Iya, bentuk tulang. Tulang pipa, Ya, tulang tulang pipih, pipih, tulang tulang apa lagi? pendek. Oh, Pendek. iya, itu. Nah, ya, ini ada tayangan yang harus kalian lihat di sini. Ini adalah tulang pipa, bentuknya bulat panjang. Ini contohnya nanti banyak ada di kaki-kaki kita. Lengan, Pak. Ya, lengan itu ada dua, lengan atas bisa. Kemudian kalau lengan atas ini pipa ini. Jadi tunjuk pipanya ini bukan nunjuk ini loh. Ingat, ini saya tunjukkan. Kalau ini jelas ini paha ini, tulang paha ini. Paha kita kayak gini. Paha ayam silahkan saja. Bentuknya pasti bulat panjang. Yang kedua lah gepeng atau Pipih. pipih. Ini ada di tulang belakang kalian. Coba kalian lihat di punggung bagian belakang yang menempel tuh. Di raba masing-masing. Ada kan? ada Pak. Nah, Ada, itu adalah ada, tulang. Ya, itu namanya tulang belikat. Nah. Tulang belikat yang belakang itu terbentuknya pipih atau gepeng. Sebenarnya ada lagi yang lain. Tahu iga? Tahu. Siapa yang pernah makan sop iga? Pernah makan sop iga nggak? Suka. Nah, iya, kalau nggak suka ya nggak. Tapi yang Bapak tekankan, ketika iga itu dipotong, di dalamnya itu bentuknya gepeng apa bulat? Bulat, pipih. Gepeng, iya, atau pipi. Maka dia walaupun seperti itu termasuk pipih. Nah, yang ketiga adalah pendek. Pendek di sini adalah yang tulang di sini, nak. Ini di pergelangan tangan kita, bukan ini loh ya. Kalau tulang jari dan telapak, itu bentuknya pipa nih. Hati-hati ya, nak. Tahu nih? Saya tunjukkan tahu. Tahu kan? Tahu, Pak. Nah, ini tulang pipa, nak. Yang pendek yang mana? Ini aja nih. Pergelangan tangan. Ini tulang hasta, tulang pengumpat juga pipa yang bawah ini udah. Jadi kan memanjang ke bawah dia, ya kan? Oke, paham nak? Paham. Next. Oke, next. Yang berikutnya adalah jenis rangka. Oke, jenis rangka. Dikelompokkan jadi dua. Yang pertama adalah rangka aksial. Ya. Nah, kalian harus tahu pengertiannya apa ini, aksial dan apendikular. Kalau aksial itu sumbu tubuh yang membentuk bagian sumbu tubuh, itu aksial. Kalau apendikular itulah alat gerak kita. Paham ya? Kalau aksialnya, kalau apendikular itu alat gerak kita. Makanya di sini kalian bisa lihat rangka aksial itu siapa saja, tengkorak, tulang dada, ini tulang dada ini. Tulang iga ini, kemudian tulang belakang kita, ya kan? Ya. Tengkorak, dada, iga, belakang. Belakang itu memanjang di sampai sini. Nah, ini yang belakang kita nih. Kemudian yang berikutnya apendikular atau pembentuk alat gerak kita. Siapa saja nih? Tulang selangka, tulang pengumpil, kemudian ada tulang lengan atas, nomor 7, ada tulang tulang selangka ini yang ini nih, yang depan. Kalian angkat tanganmu, pegang ada yang nonjol loh. Iya. Enggak? Di dekat leher. Nah, ini tulang selangka. Nah. Tulang selangka. Angkat tangan, kemudian bagian depan kalau lihat ada yang nonjol. Itu tulang selangka itu. Kemudian tulang belikat itu yang tadi yang saya tunjukkan di belakang tadi, tahu kan? Iya. Nah, yang pipi tadi ya, tahu kan? Kemudian ada tulang hasta. Ini tulang hasta. Kemudian ada tulang hasta itu kalau kalian mengangkat lengan kalian lurus, kemudian posisi telapak menghadap ke depan, itu bagian bawah setelah pergelangan tangan loh. Karena ada dua itu, ada atas bawah itu. Ini ada atas bawah ini. Ini ada atas dan bawah. Yang lurus dengan kelingking, nih lihat ya. Yang lurus dengan kelingking itu hasta. Yang lurus dengan jempol kita namanya pengumpil. Ingat ya. Oke. Ya, paham ya? Yang lurus dengan dengan kelingking itu hasta, yang lurus dengan jempol itu pengumpil. Itu untuk menandai aja. Kemudian ada jari tangan, ini jelas nih, jari tangan. Kemudian ada tulang paha, nih yang paling besar.
Kemudian ada tulang kering, ini tulang kering. Kemudian di belakangnya ada tulang betis yang belakang. Ada jari kaki, ada telapak kaki, ada pergelangan kaki, dan sebagainya. Semua adalah sebagai rangka apendikular atau alat gerak tubuh. Baik, kita bisa buka ini. Jadi setiap yang ada tanda ini aktif kita bisa buka ini. Nah, ini ternyata tidak sesuai dengan keterangannya. Maaf. Jenis rangka tadi ya. Rangka. Ya. Oh, ini berarti nggak sesuai nah ini. Oke. Baik. Nggak ada isinya. Udah terpapar di sana. Baik, yang terakhir yaitu kita bahas tentang apa? Persendian. Sendi. Apa itu sendi? Siapa yang tahu? Yang menghubungkan antara tulang dan tulang. Nah, penghubung tulang satu dengan tulang ya Lain. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya sendi? Kalau hanya tulang saja? Copot, Pak. Nah, copot. Ya kalau cuma satu. Ya, Kalau cuma satu tulangnya, apa yang terjadi? Kaku, nggak bisa gerak. Iya, kayak tiang listrik kali ya. Iya, betul. Ya, nggak akan bisa bergerak. Baik, persendian adalah bentuk hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Tapi kita harus tahu yang menghubungkan tulang tidak hanya sendi saja, tapi juga ada pengikatnya. Namanya siapa? Apa namanya? Ligamen. Jadi tulang kamu itu akan diikat satu dengan lain oleh ligamen atau jaringan ikat ini. Baik, sendi nanti dikategorikan menjadi 3, ada sendi mati, kaku, dan gerak. Nah, ini gambar struktur sendi. Nah, struktur sendi ini ada di antara panggul kalian atau pinggul atau pinggul? Tahu? Ini pinggul, ini tulang apa paha kalian ini. Ini pinggul kalian nih. Gelang panggul namanya. Karena sendinya di sini nih. Ini bentuknya kayak peluru gitu. Nah, inilah serabut ikat tadi atau jaringan ikat nih yang kayak tali bukan tali ya, kayak berserat nih. Inilah ligamen yang mengikat tulang panggul kita dengan paha. Kalau nggak ada dia lepas masing-masing nanti. Ini. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, macam-macam sendi. Baik, jadi ada secara umum sendi itu dikelompokkan jadi 3, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Apa sendi mati? Hubungan antara tulang yang tidak bisa digerakkan sama sekali antara tulang satu dengan tulang yang lain. Coba kalian lihat di tengkorak kalian. Pernahkah kita tahu tulang tengkorak kita, misalnya tulang dahi dengan tulang ubun-ubun, itu kan ada 2 tulang kan? Bisa digerakkan nggak satu terhadap satu yang lain? Tidak. Tidak, dia akan menyatu dan membentuk, mengeras namanya. Nah, ini namanya sendi mati yang tidak mungkin digerakkan sama sekali. Contohnya di tengkorak kita itu nggak akan bisa digerakkan. Yang kedua di tulang dada kita itu juga nggak bisa digerakkan. Nah, kalian harus ingat ini. Tapi kalian bisa membuka mulut kan? Bisa. Nah, itu kan termasuk gerakan juga dong berarti. Nah, itu bukan khusus rahang bawah itu nanti bukan sendi mati terhadap rahang atas atau tengkorak yang lain. Ya. Kenapa dia bisa digerakkan untuk media mengunyah atau membuka mulut. Yang kedua adalah sendi kaku, yaitu yang kemungkinan geraknya sangat terbatas, sangat kecil, sedikit. Siapa dia? Ruas-ruas tulang belakang kita ini. Nih, yang saya bilang bantalan sendi tadi loh, yang fibrosa tadi ini loh, tahu? Ini tulang satu, tulang yang lain. Jadi antar tulang itu ada sendi ada bantalan sendi tadi loh. Namanya tulang rawan tadi, tahu? Tahu. Nah, ini yang fibrosa tadi ini loh, tahu? Nah, ini hubungan tulang ini sangat kemungkinan geraknya sangat terbatas, maka dikenal dengan kaku atau sendi kaku. Ini contohnya di hubungan antar ruas tulang belakang. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini yang sangat berbeda pengertiannya, yaitu hubungan antar tulang yang bisa bergerak secara leluasa. Beda, tidak bergerak, sedikit bergerak, ini bergerak apa? Leluasa. Oke, kita lihat. Nah, sendi. Nah, ini sebenarnya masih ada satu lagi nih. Sendi apa yuk?
Di SD pernah? Pernah tapi Pernah lupa, Pak. apanya? Nah, namanya sendi geser ya. Sendi Oh iya geser. benar. Nah, baik, yang pertama adalah sendi engsel. Sendi antar tulang yang hanya satu gerakan saja. Jadi hanya bisa satu gerakan saja, itu sendi engsel. Hanya memungkinkan satu gerakan. Misalnya siku kalian, itu hanya satu gerakan aja. Nggak bisa di kanan kiri, nggak bisa. Di paha juga demikian. Lutut lah, kalau lebih siku. Lebih tepat lah, di siku dan di lutut. Itu hanya memungkinkan satu gerakan. Kalau bisa ditayangkan, saya bisa memperagakan. Tapi karena nggak memungkinkan ditayangkan ya, ini. Yang kedua adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan untuk bergerak memutar. Biasanya satu berbentuk datar kayak piringan, kemudian terhadap piringan yang lain. Jadi bisa diputar itu. Contohnya di leher kalian, tulang belakang kita yang paling awal, paling atas, itu namanya tulang leher. Itu akan membentuk sendi putar dengan kepala kita, tulang tengkorak kita. Sebenarnya tulang tengkorak kita itu bisa diputar, nah. Tapi kenapa sekarang tidak? Iya, kenapa tidak? Ya. Karena di sana ada otot, ada daging, ya kan? Kalau semua diputus sampai kena tulangnya semua, bisa diputar itu, nah. Kalau perlu tahu, itu seperti itu. Itu sendi putar. Yang ketiga adalah sendi pelana. Yaitu memungkinkan bergerak kedua arah. Kayak penunggang kuda, tahu? Tahu? Joki, tahu joki ya? Joki kuda? Dia ke depan ke belakang bisa, ke samping pun bisa, nah. Iya kan? Ya. Jadi itu dua arah. Itu gambaran sendi pelana. Nanti ada gambarnya itu. Yang keempat lah sendi peluru. Ini yang sangat luasa bentuknya. Kenapa? Ini bergerak ke segala arah. Karena satu bentuknya seperti bulatan, seperti peluru, yang satu kayak mangkok. Jadi bisa digerakkan ke segala arah. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat di tayangan gambar ini. Nih, sendi putar juga terjadi di lengan kita, lengan bawah. Tangan kalian bisa diputar nggak? Bisa. Coba. Tapi nggak seluasa seperti kayak sama leher seperti itu. Ini sendi engsel nih. Jadi hanya satu gerakan nih. Sana-sana aja, ke sana nggak bisa. Hanya ke sana, ke sana. Lihat kursor saya nih. Ini gambarannya. Sendi engsel kurang lebih itu. Sendi engsel itu ada di lutut. Sebenarnya ada lagi yang lain di antar ruas jari, kalian lihat. Bisa nggak kalian ini? Iya, bisa. Iya kan? Itu juga engsel aturannya. Nih. Kemudian yang berikutnya lah sendi pelana. Itu antara jari dengan telapak. Kalian bisa bedakan antar ruas jari dengan telapak. Kalau jari dengan telapak adalah antara jari yang menempel langsung ke telapak tangan kita. Nah, itu bisa digerakkan dua arah. Kalian bisa lihat. Bisa praktekkan itu. Kemudian yang keempat sendi peluru. Nah, ini bisa diputar, bisa kalian coba angkat tangan salah satu angkat, kemudian ke bawah, kemudian ke depan kan, ke belakang kan, kemudian kamu putarkan tanganmu, bisa nggak? Bisa. Nah, itu sebagai gambaran sendi peluru, bisa digerakkan ke segala arah. Yang lain mana? Kaki kalian. Kaki kalian terhadap pinggang sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Makanya kalian kalau siapa yang jadi atlet bela diri, itu kaki tangan bisa diangkat lurus ke atas kan? Ya, Pak. Dengan posisi berdiri, artinya apa? Dia bisa digerakkan ke segala arah sebenarnya. Kalau terlatih, karena itu ada ototnya di sana. Nah, otot itu perlu dilatih. Seperti itu. Paham ya, Nak? Paham. Oke. Next, yang berikutnya. Rangka sudah, kita lanjut. Sistem gerak yang kedua adalah otot. Apa? Otot. Baik. Nih. Nah, inilah otot. Apa sih fungsi otot sebenarnya? Menggerakkan tubuh, Pak. Ya, menggerakkan tubuh. Karena menggerakkan, aktif kan berarti? Yang bertugas kan? Iya. Maka dikenal sebagai alat gerak aktif, itu otot. Beda dengan tulang. Tulang bisa bergerak kalau ada yang menggerakkan. Nah, berarti tulang termasuk pasif karena dia hanya bergerak kalau ada yang menggerakkan. Beda dengan otot, dia justru yang menggerakkan. Karena dia menggerakkan, maka berperan sebagai alat gerak aktif. Paham?
Paham. Oke, next. Yang berikutnya jenis otot. Cepet aja pokoknya. Hmm. Udah lihat di tayangan? Baik. Ya. Jadi tulang satu dengan yang apa tulang ya sebenarnya ini tidak harus sama tulang ya, ini secara latihan jenis otot aja ya. Jenis otot itu ada 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, otot lurik itu otot yang bekerja secara sadar, harus kita perintah. Harus kita perintah. Misalnya ini, suatu saat saya panggil, Joni, kamu ke depan, ke ruang kelas misalnya. Joni, kamu ke depan. Apa yang dilakukan Joni? Maju ke depan, Pak. Ya, maju ke depan. Kalau maju ke depan, dia sadar nggak? Sadar. Sadar. Artinya apa? Otot kaki dia yang memerintahkan melangkah ke depan adalah otot sadar. Karena bekerja atas perintah otak kita secara sadar. Itu namanya otot yang bekerja secara sadar. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian yang kedua, otot polos. Nah, otot polos ini kerjanya tidak sadar dia. Walaupun kita sedang tidur, dia tetap bekerja. Tidak atas perintah kita. Tapi akan secara otomatis. Ini, kalian bisa lihat. Siapa yang ketika tidur jantungnya berhenti? Maaf, salah. Ketika tidur paru-parunya berhenti. Maaf, salah ngomong. Ada yang ketika tidur paru-parunya berhenti? Ada? Enggak. Saya nggak tahu, Pak. Saya tidur kan nggak tahu kalau berhenti. Nah, nanti minta bantuan orang tua kalian. Mah, coba. Kalau saya tidur, Mama lihat dada saya kembang ngebis nggak? Saya masih bernapas nggak? Kira-kira kalian masih bernapas nggak? Masih. Masih. Artinya apa? Ketika tidur kalian sadar nggak? Enggak. Nah, kalau sadar berarti nggak tidur namanya. Ya, walaupun dalam keadaan tidak sadar, paru-parumu bekerja kan? Kerja. Nah, itu artinya paru-paru kita itu bekerja secara tidak Sadar. karena bekerja secara tidak sadar, maka dikatakan otot tidak sadar. Sadar. Artinya otot tidak sadar tadi, contohnya terletak pada siapa tadi? Paru-paru. Nah, itu baru salah satu contoh. Apakah hanya paru-paru saja? Tidak, banyak. Siapa yang waktu sebelum tidur perutnya kenyang, ketika bangun tidur pagi kok udah kelaparan? Saya. Ya. Nah, ada kenapa demikian? Soalnya terus Kenapa, yuk? menyemprotkan asam, Pak, lambungnya. Oh, menyemprotkan asam. Ada yang punya pendapat lain? Ya. Rasa kenyang itu hanya bertahan 3 jam saja. Harus kamu tahu. Rasa kenyang itu, maka setelah 3 jam, apa yang kita rasakan dulu kita? Lapar. Lapar. Kalau lapar, pasti ada proses di sana. Ada proses pencernaan. Nah, kita harus, siapa yang melakukan itu? Lambung. Usus kita. Ya, artinya alat pencernaan seperti lambung, usus, itu kan bekerja kan? Ya. Apakah ketika tidur dia juga dia berhenti bekerjanya? Tidak. Dia juga bekerja. Nah, itulah kinerja otot yang secara tidak sadar tadi. Walaupun kita tidur, dia tetap bekerja. Walaupun kita tidak perintah, dia tetap bekerja. Yang terakhir adalah spesial. Siapa? Jantung. Ini sangat spesial karena hanya ada di jantung. Nah, secara fisik kalian bisa lihat nih, mirip nih ya. Nih lihat. Antara otot jantung dan otot lurik itu mirip. Bentuknya sama-sama batang atau silinder, sama. Cuman perbedaannya apa? Kalau di sini ada cabang, ada percabangan, di sini tidak, satu-satu semua. Ini perbedaannya. Perbedaan yang kedua apa? Kalau ini bekerja atas perintah otak, kalau ini bekerja tanpa perintah Otak. Ini bekerja secara Polos. Secara Tidak sadar. sadar. Kalau ini bekerja secara tidak Sadar. Iya, makanya karena bentuknya lurik tapi bekerja tak sadar, sering dikatakan otot jantung itu istimewa. Maka sering apa ditanya pertanyaan, apa keistimewaan otot jantung?
bentuknya lurik tapi bekerja secara tidak sadar. Sadar. Oke, paham ya? Paham. Oke, next. Oke, yuk. Cara otot bekerja. Ya, lihat di tayangan. Nah, saya sampaikan dulu, otot bekerja itu punya ciri. Nah, ciri otot yang bekerja itu ada 3, memendek, membesar, dan mengeras. Coba kalian ada nggak benda tertentu di samping kalian? Yang agak berat dikit lah. Ada nggak? Benda apa kalian? Atau gini aja, kalian angkat salah satu lengan kanan dengan mengepal tangan. Mengepal tangan. Coba kalian lihat otot di lengan atas kalian. Ada nggak yang mengeras ya? Ada, Pak? Bagian atas. Ya, itulah otot yang sedang bekerja sebenarnya. Jadi kalian lihat, mengeras ya? Mengeras. Ya, cirinya ada 3, memendek, mengeras, dan membesar. Ya, membesar. Jadi ada 3. Itu cara otot yang sedang bekerja. Apa fungsi otot? Untuk menghasilkan gerakan pasti. Nah, berdasarkan sifat geraknya, otot itu ada yang bekerja tidak sendirian, tapi kerjasama, terlibat lebih dari 1. Maka berdasarkan sifat kerjanya, 2 otot yang bekerja terlebih, itu ada yang sifatnya antagonis, ada yang sinergis. Kalau antagonis, 2 otot yang kerjanya secara berlawanan. Artinya apa? Ketika 2 otot itu bekerja, kalau yang satu bekerja, yang lainnya istirahat. Atau sebaliknya, yang lainnya bekerja, yang satu lagi istirahat. Lihat di tayangan. Nah, ketika kamu suruh mengangkat lengan tadi, bicep yang bekerja. Nah, tricepsnya memanjang dia, mengendor. Tetapi ketika kalian luruskan nih, kebalikannya kan? Kalau lurus, yang bekerja siapa? Tricep. Nah, sedangkan bicepsnya istirahat. Nah, 2 otot itu kerjasama, nah, untuk mengangkat atau meluruskan lengan kita. Nah, 2 otot yang bekerja sama, yang bekerjanya saling berlawanan, salah ngomong, yang bekerjanya saling berlawanan dikatakan otot yang bekerja secara antagonis. Paham? Paham. Nah, ada juga yang 2 otot itu secara bersamaan bekerja sama dan saling mendukung. Nah, dikenal dengan sinergis. Yang saling mendukung. Contoh, kalian kalau jinjit, tahu jinjit? Bisa nggak jinjit dengan 1 kaki? Bisa nggak jinjit 1 kaki? Bisa. 1 kaki, yang 1 diangkat itu bisa jinjit? Bisa. Kuat. Nah, kalau kita jinjit dengan 2 kaki, otomatis kita melibatkan otot-otot betis kita kan? Iya nggak? Nah, itu akan bekerja sama untuk mengangkat tubuh kita. Atau otot perut kita. Kalau kita mengembung apa ya? Yang kayak six-pack tahu six-pack? Six-pack tahu? Nah, kalau kita mengangkat otot perut itu kita tuh ada yang ke atas, ada yang ke samping melintang. Itu akan kerjasama, maka membentuk kotak-kotak tahu? Tahu. Nah, itu kan kerjasama lebih dari 1 otot. Nah, ada yang melintang, ada yang membujur. Paham ya? Nah, otot seperti itu juga termasuk otot yang bekerja secara sinergis bersamaan. Nah, 2 otot yang bekerja secara bersamaan. Beda, sangat berlawanan dengan yang antagonis tadi. Bekerja, istirahat. Bekerja, istirahat. Sambil lihat di tayangannya, nah ya. Istirahat, dia bekerja. Dia bekerja, sebalikannya dia kembali istirahat. Seperti itu. Paham? Paham. Oke. Next, yang berikutnya. Waduh, cepat pokoknya. Yang berikutnya adalah sistem gerak hewan. Manusia berarti sudah selesai ya? Cepat. Baik, ini kita lihat di tayangan ada 2 contoh jenis hewan dengan alat geraknya.
Alat gerak hewan sangat dipengaruhi pada habitatnya. Apakah di air dengan darat sama? Tidak. Nah, kita lihat misalnya ikan karena habitatnya di air pasti sangat menyesuaikan alat geraknya. Yaitu berupa apa nih? Sirip kan, ekor kan? Iya. Nah, beda dengan yang si amfibi ini. Dia memiliki dua pasang alat gerak berupa kaki depan dan kaki belakang, di mana kalian bisa melihat kaki belakangnya lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Apa gunanya kira-kira? Untuk apa? Melompat lebih jauh, Pak. Ya, melompat lebih jauh. Itu fungsinya. Iya. Coba kalau kakinya panjangnya sama, kayak kambing nanti. Bisa nggak kambing melompat? Bisa, tapi nggak semaksimal kayak si kakak. Itu gambarnya kayak gitu. Next. Nah, beda lagi. Guratan sisiknya, tulang belakangnya sebagai media geraknya dia. Jadi, ular itu walaupun wujudnya tidak punya alat gerak yang spesifik, yang sangat khusus, tapi punya kemampuan gerak yang luar biasa cepat juga, jangan salah. Dan punya ini yang sangat luar, manjat pohon pun bisa. Gitu. Bisa. Ya. Kemudian yang ketiga, 4 adalah aves atau unggas ini. Unggas punya alat gerak 2 pasang yang berbeda, yaitu sepasang kaki dan sepasang sayap. Sehingga dia bisa mampu terbang. Dan yang lebih ini lagi kalian harus tahu, tulang-tulang pada unggas itu banyak rongganya, nah. Banyak rongganya. Kira-kira kenapa ya? Biar bisa terbang, Pak. Iya, apa kaitannya dengan terbang? Kok dia banyak rongga? Biar bisa masuk ke udara, Pak. Ya, bagus. Tapi yang jelas kalau tubuh itu banyak rongga udara, tambah enteng kan? Tambah. Tambah enteng, maka dia akan lebih enteng untuk terbang. Itu unggas. Kemudian yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia biasanya memiliki 2 pasang kaki ya, depan dan belakang. Tentang mamalia banyak contoh ragamnya, termasuk mamalia air. Nah, di sana. Tapi ingat, kalau mamalia air ya enggak kayak kaki itu, kita udah bermodifikasi menyerupai apa tadi, seperti ikan. Ini apa? Ikan. Iya, ikan dalam bentuk apa tadi? Sirip kan? Iya enggak? Iya, kakinya hanya kayak sirip aja. Enggak memanjang kayak gini, tidak. Coba kalian lihat anjing laut, ya. Kemudian apa lagi? Ya, apalagi ya yang banyak yang sering digunakan untuk sirkus apa? Walrus, Pak, walrus. Walrus itu apa sih? Beruang gajah ya? laut. Oh, gajah laut ya. Boleh, gajah laut juga. Kemudian saya lihat di TV itu, bagus juga aktivitas dia. Baik, ini untuk gerak pada hewan, kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa implementasikan gerak hewan, contoh ini nggak usah jauh-jauh. Bagaimana cara burung bergerak? Kalau terbang menggunakan apanya? Sayap. Nah, sayap itu ada mekanismenya, harus kalian tahu. Ketika dia mengempakkan ke bawah, ini kaitannya dengan gaya nanti. Mendorong udara. Jadi ini ya, dia akan mendorong udara kan? Maka dengan mendorong udara tubuhnya akan terangkat kan? Ya nggak? Iya. Begitu sayapnya ke bawah, tubuhnya akan terangkat dia. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya aplikasi atau penerapan dari hukum Newton. Nanti kita bahas di belakang sih. Tapi kita nyicil tahu dikit lah. Bagaimana bentuk aplikasi hukum Newton pada hewan. Itu ada juga. Jadi ada aksi-reaksi. Ketika sayapnya beraksi menepak ke bawah, reaksinya apa? Tubuh akan terangkat ke Atas. Itu aplikasi dari gaya Newton, hukum Newton yang ketiga, maaf. Hukum Newton yang ketiga, aksi reaksi. Ini dikit aja, nanti kita bahas di belakang. Oke ya? Oke. Baik, cepat saja yuk. Udah selesai nih? Ya. Kok sudah selesai? Bentar, penasaran aku. Ini ada yang belum. Makanya kok. Tadi saya kembali ke home kok yang keluar itu ya. Gangguan pada sistem gerak. Jadi penyakit dan gangguan pada sistem gerak.
Nah, ini kita kelompokkan jadi dua. Gangguan pada apa ini? Otot. Otot. Nah, yang pertama adalah otot robek. Nah, Gara-gara tulang mungkin patah. bukan ini yang dikenal dengan memar otot. Oh. Kan tahu kesleo, nah? Oh iya. Tahu? Nah, kalau ini enggak, bukan kesleonya, dia jadi karena benar-benar ototnya tuh luka, robek, misalnya kecelakaan misalnya, sampai tulangnya tuh mengenai atau patah dan mengenai otot yang menopangnya, yang mengaitkannya, itu bisa terjadi. Maka dia akan susah sekali untuk digerakkan, dan biasanya lama ini, karena harus pemulihan tulangnya pulih, dia juga harus pulih kan. Ini. Iya. Kalau mialgia itu termasuk otot yang tidak berkembang. Ini contohnya, kalian tahu polio? Oh iya, tahu. Tahu, Pak. Apa yang kamu lihat kalau penderita polio? Hidung mampet, Pak. Oh, itu polip, nah. Oh Polio. iya. Oh iya, lupa. Nah, polio, nah. Kemarin ada tayangan, siapa yang nonton di, siapa kemana ya? Si Ruben sama si Nikita Mirjani kemarin yang lagi main apa itu? Kemudian bolanya tuh mengenai seorang yang menderita polio yang lagi jualan. Nonton nggak? Ya, kalau nonton infotainment ya mau lihat artisnya sih. Kalau saya enggak. Justru saya bisa mengaitkan, oh itu loh contohnya. Jadi polio itu adalah otot yang tidak berkembang. Maaf, kaki yang mengecil lah otot cirinya. Kenapa? Karena ototnya tidak berkembang, nah. Tidak bisa digunakan ototnya. Lumpuh, tahu lumpuh? Tahu. Lumpuh. Nah, artinya apa? Ketika lumpuh, pasti kakinya mengecil. Kenapa? Ototnya tidak berkembang. Apa yang kita tarik dari ternyata otot kita itu bisa ditumbuhkan. Seperti apa? Siapa yang nggak kenal dengan binaraga? Ya. Tahu nggak binaraga? Tahu. Apa yang kamu tahu tentang ciri khas binaraga? Itu Pak, pakai pakaian dalam. Oh, pakaian dalamnya. Seorang binaraga, ciri khas binaraganya apa? Apa yang dia tonjolkan dari binaraga itu? Otot. Nah, ototnya yang saya maksud. Bagaimana kalian bisa lihat ukuran otot dia? Besar apa kecil? Besar. Nah, besar itu artinya ototnya tumbuh. Nah, untuk tumbuh ternyata perlu bisa dilatih. Nah, kenapa kok polio tidak bisa tumbuh? Karena ototnya tidak bekerja. Tidak bisa bekerja, artinya nggak bisa tumbuh, akhirnya mengecil. Paham ya? Oh. Paham? Nah, saya hanya ingin mengaitkan, oh kalau yang binaraga itu ototnya besar-besar. Kenapa? Dia dilatih terus, ngangkat barbel. Itu kan latihan dia. Barbel pun pertama 1 kilo, berikutnya 2 kilo, berikutnya 3 kilo. Itu kan terus itu. Nanti akan mempengaruhi ke pertumbuhan otot di lengan dia atau di bicepnya tadi. Paham? Paham. Ya? Baik. Gangguan yang ketiga adalah kram. Apa itu kram? Siapa yang pernah mengalami kram? Saya. Nah, apa yang kamu rasakan? Nyeri, Pak. Nyeri. Kenapa nyeri? Ada yang tahu? Sebenarnya mungkin reaksi yang berlebihan, Pak. Karena kenapa tadi? Reaksi yang berlebihan pada otot. Reaksi yang berlebihan. Oke, bagus. Nah, Bapak luruskan. Kram itu apa sih? Sebenarnya otot kita itu harusnya bekerja, istirahat, bekerja, istirahat. Tetapi apa yang terjadi kalau kita kram? Otot itu akan bekerja terus. Makanya setelah kram, kalian akan merasakan capek luar biasa. Iya nggak? Ya. Iya nggak? Iya, kenapa? Otot kita dipaksa untuk bekerja terus tanpa istirahat. Nah, ketika kram itu kalian kerja terus itu. Itu namanya kram. Yang keempat, terkilir. Atau kamu kenal kesleo, tahu? Ya. Otot yang dipaksa untuk misalnya tertarik berlebihan, tahu? Biasanya gitu kan? Iya kan? Bekerja berlebihan atau yang bukan kapasitasnya dia, sehingga tertarik lebih panjang lagi. Itu akan berbahaya nanti. Itu namanya terkilir atau kesleo, strain. Kemudian yang berikutnya adalah artritis. Artritis. Kalau artritis di sini adalah sebenarnya nanti lebih ke
sendi nanti, di persendiannya. Jadi di otot itu nanti ada di sendi itu ada juga di sana otot yang bisa menggerakkan. Kalau artritis nanti adalah di sini memar sendi sebenarnya. Memar sendi. Memar sendi itu terjadi bisa karena infeksi juga bisa. Misalnya nanti kita bahas, infeksi itu bisa karena bakteri, misalnya bakteri sifilis misalnya itu bisa menyebabkan mengeringnya cairan sendi. Kalau sudah mengering nanti terjadi infeksi. Nah, pengeringan tadi namanya artritis. Nah, artritisika. Nanti kalau sudah memar, nih, yang harusnya isinya itu cairan sendi yang fungsinya sebagai pelumas, nanti diganti oleh nanah. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Nah, itu tentang artritis. Yang terakhir tetanus. Tetanus adalah sebenarnya sama seperti kram, yaitu kejang atau kejang. Kejang itu kram juga. Cuman ini penyebabnya adalah biasanya oleh bakteri tetanus ini. Ini. Kalau ini bisa karena makanan, bisa karena kecapean. Kalau ini karena bakteri. Paham ya? Besi karat. Ya, besi karat. Kalau besi karat itu tempat tumbuhnya bakteri tetanus tadi. Ngerti? Makanya ketika besi berkarat itu merupakan media tumbuhnya bakteri tetanus atau tempat hidup dia lah. Maka ketika kalian terluka, tubuh kita terbuka, jaringan tubuh kita terbuka, bakteri itu mudah masuk ke tubuh kita, mudah menginfeksi ke tubuh kita. Makanya, terinfeksi itu pasti nanti infeksi itu. Nah, larinya kemana? Nah, setelah ada infeksi menyebabkan kejang tadi. Lebih seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah gangguan tulang. Ya ampun. Gangguan tulang. Bismillah. Oh, nggak ada. Nah, baik. Kelihatan? Nah, ini gangguan tulang. Gangguan pertama adalah gangguan tulang akibat salah posisi duduk. Akibat apa? Salah posisi duduk. Nah, posisi duduk yang tidak benar. Kalian lihat, ini yang benar ini. Posisi yang benar. Ini tidak benar. Ini juga tidak benar. Kelihatannya hampir sama, tapi beda ini. Hati-hati ini. Beda ini. Ini juga tidak benar. Nah, kelainan-kelainan ini disebabkan karena posisi duduk yang tidak benar dalam waktu yang lama. Kalau cuma sekali ya tidak. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, apalagi kalian dalam masa pertumbuhan kan? Iya nggak? Nah, dalam masa pertumbuhan kalian posisi duduk nggak benar, nanti akan berakibat pertumbuhan tulangmu membentuk kelainan seperti ini. Kalau posisimu sering melakukan hal-hal seperti ini. Nah, siapa yang sering kakinya naik ke kursi satu? Nah, ini juga nanti mungkin kayak gini nih. Makan di warteg misalnya. Atau di kafe misalnya. Iya nggak? Iya. Kan? Nah, kalian peragakan aja boleh. Nah, kaki satu di atas. Pasti tulang belakang kita bengkok nggak? Bengkok. Iya. Nah, ini kalau sering nanti bisa tumbuh seperti ini. Nah, ini yang sok gentleman. Jadi sering jalannya ditegak-tegakin tau. Iya. Nah, itu juga kurang bagus ya. Ini terlalu tegap sekali, nanti akan membengkok ke depan dia. Ke depan. Ini bahaya nih. Tulang punggungnya bengkok ke depan. Dan yang terakhir, ini juga kurang bagus. Bacanya terlalu bungkuk juga kurang bagus. Ini akan bengkok ke belakang nih. Jadi kelainan ya, dia sering-sering nih, yang sering-sering ini ya biasanya kan, nih, yang sering-sering. Ini sama ini biasanya. Ini agak nyaman kaki ya, satu, ini nyaman emang. Tapi di sisi lain akan berakibat kalau dalam waktu yang lama dan sering dilakukan. Nah, kelainan ini dikenal dengan skolisis, itu ya kalau bengkok ke samping atau berbentuk S tahu ya. Ya. Kemudian lordosis itu tegap, bengkok ke depan. Kyphosis bengkok ke belakang atau bongkok tahu? Ya. Tahu. Oke, next. Kelainan tulang yang lain adalah osteoporosis.
Oh, ini yang benar, yang apa? Ini yang normal, ini akibatnya. Kenapa ini? Kekurangan apa? Kekurangan apa? Zat kalsium. Kalsium atau zat kapur. Nah, padahal kita tuh ada yang sering minum susu pasti ada kalsiumnya. Ini gambarannya apa? Ketika kalsium itu kekurangan, maka pertahanan untuk mempertahankan dari tulang-tulang kita itu akan hilang, sehingga banyak yang lepas, yang keropos. Ini seperti ini berbahaya ini, sehingga yang harusnya rapat jadi renggang kayak gini. Apa akibatnya? Mudah patah. Osteoporosis. Bisa diperbaiki nggak, Pak? Kalau sudah seperti ini ya, kalau masih muda mungkin masih bisa, tapi ya tadi saya bilang biasanya ini seiring dengan usia. Misalnya di masa mudanya dia kurang perhatikan konsumsi apa ini? Kalsium. Nanti di usia pertengahannya di paruh baya mungkin sudah bisa tumbuh seperti ini. Akibatnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini mengobati itu akan lebih susah daripada pencegahannya. Paham ya? Iya. Ya, maka lebih baik kita untuk preventif pencegahan untuk mengkonsumsi zat-zat bergizi, salah satunya untuk menjaga kekuatan tulang kita dengan mengkonsumsi apa ini? Kalsium. Kalsium yang cukup, nggak harus berlebihan, tidak cukup. Gampang dia itu. Susu ada. Ikan asin nggak usah ini. Kalian yang sering makan makanan laut, ikan dari laut, ikan cuek, ikan kakap atau cumi atau apa yang dari laut, itu nanti kadar kalsiumnya lumayan. Jadi jangan kamu makan, saya mau minum CDR aja. Kalau saya kurang bagus. Kenapa? Itu kan berupa instan ya. Ya kan? Lebih bagus kalian mengkonsumsi dalam bentuk makanannya, dalam doping obatnya jangan. Itu menurut saya. Ya. Nanti kalau dalam bentuk doping obatnya, nanti yang ada efek sampingannya. Karena obat itu kalau berlebihan akan dibuang. Namanya apa? Ginjal kita yang berat kerjanya. Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian ada gangguan yang lain. Siapa yang nggak kenal kaki bentuk X atau O? Tahu nggak? Oh iya. Tahu. Siapa yang bentuk kakinya X? Ada? Alhamdulillah. Ada yang bentuk O? Siapa yang tahu? Kenapa itu? Kenapa ya? Gara-gara duduknya posisinya salah, Pak, kakinya. Oh, salah posisi duduk. Ada yang punya pendapat yang lain? Ada? Cara jalan yang tidak benar, Pak. Salahnya yang tidak benar. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Bagus. Nah, tapi saya luruskan, sebenarnya itu akibat apa? Akibat kekurangan vitamin D. Vitamin D. Ya, sebenarnya matahari itu hanya sebagai sarana. Sebenarnya sumber vitamin D itu ada di makanan. Ngerti maksudnya? Tapi masih dalam bentuk provitamin, belum aktif. Untuk bisa dia manfaatkan harus diubah menjadi vitamin. Nah, siapa pengubahnya? Sinar matahari. Paham? Paham. Ya, kaki X atau O tadi dikenal dengan rakitis. Ingat, ini osteoporosis karena kekurangan Kalsium. Rakitis kekurangan Vitamin D. Vitamin D diperoleh dari makanan. Hati-hati. Ya. Tapi nanti pas jawabannya matahari. Tapi sumbernya dari makanan. Paham ya, Nak? Paham. Oke. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Bagaimana upaya kita untuk mengatasi atau mencegah gangguan pada tulang dan otot. Ya, pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat. Seperti apa? Cukup makanan yang bergizi, ya, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Itu cara mengatasi gangguan. Kalau kamu udah lakukan makanan bergizi, artinya ya jangan berlebihan, secukupnya saja, seperlunya saja. Kemudian olahraganya cukup, istirahat cukup. Satu lagi, apa yuk? Karena tingkat kesibukan kita luar biasa, untuk menghilangkan kejenuhan dengan apa? Dengan apa? Ayo.
Makan udah, olahraga udah, istirahat sudah, untuk menghilangkan kejenuhan. Ayo. Refreshing. Iya, refreshing. Iya. Refreshing. Ya, itulah yang bisa kita lakukan. Jadi, keseimbangan 4 tadi, insya Allah akan menghindarkan kita dari gangguan apa ini? Tulang dan serta otot. bahkan mungkin pikiran kita akan jadi fresh. Kurang lebih seperti itu. Baik, anak-anak. Sampai sini ada yang kurang paham mengenai cukup paham ya? Cukup. Harapan kalian paham semua apa yang kita sampaikan hari ini. Untuk kuisnya nanti kalian kerjakan. Udah dikerjakan ini? Udah belum? Belum. Ya? Belum. Belum? Ya, nanti dikerjakan. Udah, Pak. Dikerjakan. Iya, yang belum saya tunggu dikerjakan dimasuk ke GCR ya. Iya, Pak. Nah, baik. Baik, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil apa yang ya, kita pelajari bersama, sehingga selalu ingat terus, jangan lupa berusaha dan berdoa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Weh. Apaan nih cuma 3? Oh, Hah? Belum? Ya, sendirian.